Dan saya sehari-hari ke kantor pakai ini, ya. Halo Sobat Tampango dan semuanya dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Tampango ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat terus. Nah, di video kali ini saya mau kasih lihat ke teman-teman, mau unboxing sepeda motor listrik. Nah, itu dia motornya ya teman-teman. Dari Maka Cavalry. Oke, sebelumnya saya pengguna Honda PCX ya, motor 160 cc. Lagi mau nyoba motor listrik nih teman-teman. Nah, kebetulan kemarin saya ke PRJ ada lihat motor Maka Cavalry ini. Saya tertarik untuk membelinya gitu ya. Nah, buat kalian yang baru lihat channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan buat yang udah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, kalian sangat luar biasa. Itu dia motornya. Mari kita review dan unboxing. Nah, jadi inilah dia teman-teman, Maka Cavalry ya, motor produk buatan Indonesia asli teman-teman. Ini warna desert beaches ya teman-teman, warna coklat dop ya, coklat muda, warna pasir gitu-gitu. Oke, secara looksnya dia kayak seperti Big Matic ya, kayak apa, NMAX, PCX gitu-gitu. Oke, nah untuk melihat spesifikasinya, mari kita lihat lebih dekat ya. Oke teman-teman, ini dia untuk tampak dari dekatnya seperti ini untuk Maka Cavalry ini. Di bagian samping ini ada logo Makanya ya. Nih. Oke, kemudian di bagian belakang di sini ada Cavalry. Oke, seperti ini warna coklat. Oke, secara looks ya dari depan dia mirip seperti X-Max gitu-gitu ya teman-teman. Tampak depannya seperti ini. Ini visornya. Nah, mari kita buka dulu ya plastiknya. Oke, jadi ini udah hampir seminggu sampai. Belum sempat saya jajal di jalan. Oke, ini tempat plat nomornya. Ini visornya juga lumayan tebel ya, teman-teman. Di bagian sininya kayak ada karbon-karbon gitu. Mantap. Oke, bagian depannya seperti ini. Oke, lampunya kayak X-Max ya gitu-gitu. Di sini dia bukan proyektor ya, tapi biled ya. Kiri dan kanan. Oke. Di sini ada kayak sayap gitu. Oke, untuk bagian spakbor depannya seperti ini. Terus kemudian di sini dia single piston. Oke, ini cakram. Nah, di sini juga ada Maka ya, logo Maka, dia suspensinya teleskopik. Oke, untuk bannya ban Maxxis. Oke, bannya lumayan besar. Peleknya seperti ini. Keren ya. Oke, sebelah sini juga ada logo Makanya ya, teman-teman. Oke, udah dikletekin. Cakep. Oke, ini joknya kita copotin lagi. Nah, oke, kemudian ini ada kemudinya ya, teman-teman. Di sini ada switchnya itu buat dia stop and go gitu ya. Jadi kalau kita matiin ini dia nggak jalan. Oke, mirip stop and go. Kemudian untuk kayak gitu. Ketika nyala dia ada suara gitu seperti itu. Oke, udah hampir seminggu cuma turun 3%. Seminggu lebih lah belum saya jajal ke jalanan. Oke, untuk speedometernya seperti ini, teman-teman. Di sini ada temperatur, kemudian di sini ada baterainya, persentase baterai. Ya, ini barnya. Kemudian di sini ada kilometer per hour-nya gitu-gitu. Kemudian di sini ada mode torque, terus ada regen. Kemudian di sini ada P parking ya, teman-teman. Untuk range-nya 135 km. Oke. Harusnya sih 160 ya. Oke, cuma belum tahu saya ini kenapa jadi 135. Kemudian di sini ada jam 19.01 ya, sama sini. Kemudian ini modenya belum kelihatan. Odo dan tripnya masih 000. Oke. Kemudian sini ada lampu LED gitu-gitu, dua.
Terus di sini juga ada tulisan series ya. Oke, kemudian di sini ada interstellar, mungkin ini baterainya ya. Kemudian review. Ini saya kurang tahu nih. Pokoknya ini LED-nya keren ya. Sini ada cover juga. Oke, mantap. Kalau dari sini kelihatan kayak ADV nggak sih? Kalau ini nggak ada gitu. Oke, kemudian stangnya ada covernya ya. Di sini ada kayak bagian tambahan lagi, tuh bolong gitu. Ini katanya sih buat nyantolin apa namanya holder HP. Jadi kalau kita mau naruh HP gini, supaya bisa ngeliat Gmap. Oke, kemudian ini bagian depan apa rem. Ini bagian belakang. Oh, kepencet nih lampunya. Kemudian di sini ada pas beam ya, teman-teman. Tuh, bisa begitu pas beamnya. Oke. Kemudian di sini ada rem belakang ya. Kemudian ini lampu jauh, lampu dekat. Kemudian ini oh ini lampu hazard. Tuh, kalau hazard dia bunyi. Kemudian ini lampu sen kiri, kanan. Seperti itu. Coba kita lihat lampunya. Tuh, keren ya. Ya, lampunya lampu bilet. Keren. Oh, di sini juga ada logo makanya di bagian dalam. Oke. Kemudian di sini ada klakson. Kita tes dulu klaksonnya. Oh, seperti itu. Kemudian di sini ada mode untuk mundur ya, teman-teman. Tapi mundurnya nggak begitu cepat katanya. Kemudian di sini ada logo maka lagi. Kita klepekin lagi. Kemudian di sini ada kayak apa namanya catatan-catatan gitu untuk beratnya berapa, untuk bawa 2 orang berapa kapasitasnya. Nah, untuk bagian kuncinya stop kontaknya seperti ini ya, teman-teman. Ini model klasik ya. Jadi ini dia bukan pakai keyless, tapi masih pakai kunci manual. Nah, ini dia kunci manualnya panjang kayak kunci motor Honda Revo. Oke, ini masih ada apa? Ada logo makanya. Kemudian ini ada magnetiknya. Bukan magnetik, saya dia untuk menutup ininya. Tuh, mirip banget sama kayak Honda. Oke, ini kita tutup. Nah, tuh kayak gitu jadi ketutup. Oke, agak kurang aman sih sebenarnya. Coba nanti kalau ada apa namanya? Kunci keyless, kita coba tanya bisa nggak diganti dengan keyless. Oke, kemudian di sini ada baut lagi. Decknya cukup besar ya, teman-teman. Sini lebar. Oke, di sini ada kayak karbon-karbon gitu. Coba kita colokin lagi kuncinya. Terus untuk buka joknya, tunggu ya, kita buka joknya seperti ini. A few moments later. Nah, jadi untuk buka joknya cukup digeser aja teman-teman di sini. Nah, tuh gitu. Jadi nggak perlu ditekan. Joknya seperti ini. Mari kita buka sarungnya. Oke. Kemudian kita lihat bagasinya seperti apa. Kita nyalakan dulu. Nah, tuh kayak gitu bagasinya. Oke, ini nomor rangkanya. Ini nggak boleh basah. Oke, ini cukup besar ya. Di sini ternyata ada lagi. Oke, gede banget. Ini bisa muat helm, tapi bukan helm pada umumnya ya. Ini khusus helm maka. Oke, ini ada tempat ngecasnya. Kayak gitu. Ini tempat nyantolin helm kiri kanan. Ini soket-soketnya nggak begitu ngerti saya. Oke, ini jangan sampai kena air katanya. Oke, kolongnya seperti ini. Nah, cukup dalam. Kayak gitu. Oke, di sini ada mungkin ini baterainya nih kayaknya. Bukan, sorry, baterainya ada di bawah sini ternyata. Informasinya di bawah sini. Oke, di bawah decknya. Nah, ini untuk indikator pengisian baterainya ada di sini. Ada 5 bar. Oke, secara body lumayan kuat. Cuma kalau untuk sambungannya nggak begitu rapat ya. Oke, secara pijakan kaki decknya lumayan lebar. Oke, cuma dia nggak terlalu sampai atas. Sini ada footstepnya.
Ini ada saringan udara juga. Ini cavalry. Oke, shock breakernya kayak gini cukup besar. Oke, bisa adjustable. Oke, sorry teman-teman, lagi azan, kita stop dulu. A few moments later. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Tadi barusan sorry ada azan Isya. Tadi sampai di sini ya. Suspensinya, shock breakernya dia bisa di adjustable nih, seperti ini. Oke, kemudian dari belakang ya, ini plastik ya armnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada aksesoris juga plastik. Ini footstepnya ya, lumayan kuat ya, besi. Ininya aja ini agak ringkih. Kemudian dia udah dual disc brake ya teman-teman. Bagian belakang sudah cakram juga. Kemudian di sini pengeremannya single piston. Oke, kemudian di sini ada mudguard ya. Jadi kayak spakbor mini gitu. Jadi untuk spakbor panjangnya nggak ada. Ya cuma sini aja nih. Untuk covernya pelindung apa namanya? Apa namanya kalau hujan ya gitu-gitu. Jadi khawatir agak kotor nih nanti. Kemudian di sini plat nomornya seperti ini ya. Mudguardnya kita copot dulu. Ini ya lampu apa? Plastiknya. Di sini ada logo Maka lagi ya teman-teman. Oke, kemudian bagian apa namanya? Dinamo ya. Dia pakainya hard drive ya, bukan fan belt ya. Oke, keren banget ini. Kemudian di sini ada Maka Motors ya. Kalau nggak salah 4000 kWh kalau nggak salah ininya baterainya. Dinamonya juga besar. Keren. Ini pentilnya seperti itu. Oke, bannya ban Maxxis ya. Oke, keren. Terus ini ukurannya 130 per 70 ya. Kalau di bagian depan ya kalau nggak salah 110 kalau nggak salah seingat saya. Oke, 110 per 80 ya. Jadi lumayan gede bannya. Oke, lanjut ke tadi bagasi. Saya lupa infokan dia 20 liter. Kemudian di sini dia ada apa namanya? Behel belakang besi ya. Itu udah seminggu belum dinyalakan, udah berdebu. Oke, kita copotkan lagi. Oke, kemudian tampak sini ya seperti ini ya teman-teman kolongnya. Tuh, standarnya seperti itu. Oke, nah untuk indikator chargernya ada di sebelah kanan doang. Tuh seperti itu. Lengket ini. Oke, untuk lampu belakang sporty sekali ya. Ini udah full LED ya. Mari kita nyalakan. Oh ya, untuk yang ininya tadi saya bilang tuh nyala dia bunyi. Ini bukan stop and go ya, teman-teman. Ini untuk parkir ternyata. Tuh P nyala dia. Jadi kalau kita matikan ini motornya nggak bisa digas. Jadi cukup safety. Kan kalau matic suka tugas sendiri gitu kan kalau ke pencet nggak sengaja jalan dia. Tapi kalau kita matikan ini dia putus dia. Jadi nggak bisa digas. Oke, nah kemudian ini ada tombol. Ini HT ini high torque ya, high torque. Kemudian ini high regen. Jadi mode berkendara. Jadi kalau mau hemat ini bisa ngisi lagi baterainya pakai HR, high regen. Kemudian ini untuk ngebut high torque. Tuh ada di situ modenya. Oke. Kemudian ini cakram ya. Tuh lampu belakangnya sudah full LED. Nah, tuh kayak gitu. Jadi sporty banget untuk lampu plat nomor ada di sini nanti. Ini kuat ya. Lampu sennya ada agak panjang gitu ya, LED juga. Mari kita nyalakan hazardnya. Nah, kayak gitu. Oke, mantap. Panjang dia sini ya. Oke. Kalau lampu sennya, oh sorry. Nah, untuk lampu sen kirinya seperti ini. Oke, cakep ya, lurus gitu ya. Keren, kuat. Ini juga keren ya, tebel.
Oke, untuk joknya seperti ini ya. Dia beda sama yang lain. Kalau PCX itu dia ada kayak gundukan ini, kalau ini agak rata. Terus untuk penumpang belakang juga cukup nyaman kayaknya. Cuma dia agak susah nanti pas buat ngangkat pas parkir ini. Soalnya ini besinya. Kayak gitu. Oke, kita matikan dulu. Nah, untuk eh, baterainya tadi saya bilang 4000 kWh cukup besar ya, teman-teman. Oke, untuk lampu depan. Nah, untuk lampu depannya seperti itu. Oke, udah full LED. Untuk jangkauannya cukup cukup terang ya, atau cukup jauh juga. Mantap. Oke, ini belum saya jajal ke jalan. Oke, nunggu plat nomor aja. Plat nomor mungkin 2-3 hari lagi. Katanya sih 14 hari kerja. Oke, secara tampilan sporty banget ya, teman-teman. Apalagi yang warna ini cakep banget nih. Desert Bee-Gees ini keren banget. Mantap. Nah, kalau untuk ukurannya nggak jauh beda sama PCX saya ya. PCX saya ada di luar. Ntar kita sandingkan dulu dengan PCX-nya. Oh iya teman-teman, untuk motor listrik ini, maka ini dia nggak perlu di starter ya teman-teman. Jadi tombol starter yang nggak ada. Jadi untuk menyalakannya kita cukup tarik gasnya ya. Tuh, tarik gas dia udah jalan. Tuh, untuk suaranya seperti ini. Tuh, tuh suaranya seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya lupa untuk kasih lihat ke teman-teman mode high regen sama high torque-nya ya. Ini kita coba untuk high torque-nya. Di sini modenya muncul. High torque. Oke, waktu kita gas dia spontan, enak banget tuh. Tuh langsung naik dia. Tuh kayak gitu teman-teman suaranya. Cuma ketika kita ganti ke mode high regen, ya informasinya dia harus pelan dulu atau netral dulu, pencet high regennya. Nah, tarikannya jadi agak berat teman-teman. Tuh, tuh padahal kita udah gaspol. Naiknya lama dia. Gitu. Nah, informasi yang saya tahu dari video teman-teman review maka untuk high regen ini dia sambil ngisi teman-teman untuk baterainya katanya. Makanya dia agak mode hemat ini. Tuh, agak berat ya. Beda sama high torque tadi. Tuh langsung naik dia. Jadi cepet banget. Yang diklaim 4 detik itu udah 60 km per jam. Tuh, oke. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, ini teman-teman, untuk spionnya seperti ini yang kita dapat. Oke, ada karbon-karbon gitu, cukup oke. Kemudian ini chargernya ya, teman-teman. Chargernya gede. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam itu. Tuh, jadi ada kipasnya. Oke. Jadi kita bisa charger dari rumah ya, charger apa? Stop kontak biasa. Oke, seperti ini kepalanya. Cukup berat. Nanti kita masukin ke dalam bagasinya. Jadi ketika pas dibawa. Oh, mungkin kalau untuk cuma ke kantor aja nggak saya bawa ini. Oke. Lanjut untuk helmnya seperti ini. Helmnya cukup kecil ya teman-teman, nggak ada visornya. Oke, kayak gitu. Jadi kalau untuk helm-helm cukup besar gitu nggak muat ya. Jadi cukup helm ini aja. Jadi ini kita nggak pakai. Oke. Oke teman-teman. Nah ini dia PCX saya yang udah hampir 5 tahun saya gunakan. Oke, PCX ABS 2021. Nah secara tampilan depan maka sama PCX ya mirip-mirip 11-12. Cuma untuk
segmennya dia nggak sama ya, berbeda teman-teman. Kita nggak bisa samakan. Ini listrik, ini matic biasa. Oke, cuma kalau secara bobot ya atau apa ukuran mungkin agak sama ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi dari PCX ini ya ada kemungkinan mau saya ganti atau mau saya jual, dan saya sehari-hari ke kantor pakai ini ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu unboxing dan reviewnya mengenai Maka motor Cavalry ini, motor listrik baru saya. Mudah-mudahan kalian semua suka dan terhibur. Jangan lupa buat kalian baru lihat channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan buat yang udah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kalian, sangat luar biasa. Saya undur diri dulu. Ciao.